1987. Setelah beliau lahir di Solo, kemudian beliau pindah ke Jakarta, tepatnya di daerah Cililitan. Sampai tahun 1991 beliau kembali lagi ke Solo. Adapun pendidikan yang beliau tempuh, beliau pertama menempuh pendidikan di Sekolah Islam Diponegoro. Di samping itu beliau juga aktif mengikuti majelis-majelis yang berada di Solo, termasuk juga majelis Habib Alawi Al-Habsyi, majelis Habib Novel Al-Idrus, juga Habib Anis Al-Habsyi. Setelah itu beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya di Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan D3-nya di Universitas 11 Maret Surakarta. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan beliau di Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Asuhan Habib Taufik Pasuruan. Beliau masuk di Pondok As-Sunniyah tahun 2008 dan beliau menyelesaikan pada tahun 2012. Mungkin ada sedikit cerita ini dari Habib yang dari sumber-sumber yang kami peroleh, mungkin ini bisa menjadikan motivasi bagi kita bahwa sejatinya mencari ilmu itu tidak perlu waktu yang panjang, tapi sebuah kegiatan atau di situ himmah yang sangat kuat. Jadi dari sumber yang kami peroleh, beliau ini Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini belajar di pesantren As-Sunniyah. Itu harusnya ketika belajar di pesantren As-Sunniyah itu harusnya menempuh sampai 4 tahun. Jadi mulai ibtidah ula, ibtidah sani, setelah itu ada ibtidah ula, ada ibtidah sani. Tapi Masya Allah berkah himmah beliau ini, kitab yang harusnya khatam selama 4 tahun ini beliau selesaikan selama 9 bulan. Masya Allah. Ini yang patut kita tiru, bagaimana beliau begitu semangat dalam menempuh belajarnya, sampai-sampai kitab yang harusnya selesai selama 4 tahun itu beliau selesaikan hanya dalam kurun waktu 9 bulan. Jadi salah satu ibtidah ula, ibtidah sani sampai ibtidah ula itu beliau selesaikan dalam waktu 5 bulan. Untuk ibtidah yang sani beliau selesaikan hanya dalam kurun waktu 4 bulan. Dan itu Masya Allah ini penyemangat bagi kita. Jadi kita bagaimana kita belajar itu harus semangat. Bukan waktu yang menentukan kesuksesan kita, tapi himmah bagaimana kita semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama di pesantren kita ini. Mungkin ini kemauan cukup yang saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambah oleh Habib Muhammad.